susunan acara yang akan berlangsung nanti. Satu, acara pembukaan. Yang kedua, acara sambutan. Sambutan pertama dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Ngasem. Sambutan kedua dari Dewan Pendidikan SD Negeri 1 Ngasem. Acara ketiga, penyampaian pengimbasan budaya positif. Dan yang keempat, penutup. Acara pertama, pembukaan. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Semoga acara pengimbasan budaya positif program guru penggerak di SD Negeri 1 Ngasem ini berjalan lancar. Semoga diberi kemudahan, kelancaran awal sampai akhir, dan kita semua mendapatkan manfaatnya. Mari kita hantarkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Ngasem. Kepada beliau Ibu Sukiswati SPDSD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 dan 3 Ngasem yang saya hormati, serta tamu undangan yang juga saya hormati, tak lupa teman kita calon guru penggerak dari SD Negeri 1 Ngasem, yaitu Ibu Darul Hidayah yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat, taufik dan hidayah. Tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita patut bersyukur dan kita juga bangga terhadap calon guru penggerak. Bersyukur karena kita akan mendapatkan pengimbasan tentang budaya positif yang menjadi program dari calon guru penggerak di SD 1 Ngasem. Saya berharap semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Darul selaku calon guru penggerak dapat membawa manfaat bagi Bapak Ibu guru di SD Negeri 1 Ngasem khususnya, dan juga di SD Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru di SD 1 dan 3 Ngasem pada umumnya. Bahkan mungkin jika diimbaskan ke SD-SD yang lain juga akan bermanfaat untuk SD-SD yang lain. Semoga saja bisa terlaksana. Untuk Bapak Ibu guru yang lain, saat ini sudah dibuka pendaftaran calon guru penggerak tahap ke-8 dan Kabupaten Jepara masuk dalam sasaran guru penggerak tahap ke-8. Untuk itu, bagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita selalu diberikan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bisa selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin.
Semoga kita selalu ditambah nikmat di masa yang akan datang. Selawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya besok di yaumul kiamah. Semoga kita selalu mendapat pertolongannya. Amin Allahumma amin. Kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Ngasem dan SD Negeri 3 Ngasem yang sangat kami hormati, kepada Bapak Ibu Guru SD 1 maupun SD 3 Ngasem juga yang sangat saya hormati dan sangat kami banggakan, merupakan pejuang pendidikan yang selalu mendidik siswa-siswi di SD 1 maupun di SD 3 Ngasem. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru. Semoga pada kali ini bisa mengikuti program pembiasan oleh calon guru penggerak, yaitu dari Ibu Darul Hidayah. Semoga kita benar-benar nanti bisa mengikuti dan bisa menyerap ilmu yang akan disampaikan, sehingga kita bisa mengikuti jejak beliau, sehingga nanti kita bisa mengikuti atau mendapat di CGP atau calon guru penggerak. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, pada pagi hari ini Bapak Ibu Guru sedang mengikuti pembiasan guru penggerak. Semoga kita nanti dapat mengikuti apa yang menjadi tema pada pagi hari ini, yaitu tentang budaya positif yang tercantum dalam modul 1.4 yang dilaksanakan di SD Negeri 1 Ngasem, yang akan dipandu oleh Ibu Darul Hidayah SPD. Dan kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru, sehingga dapat membantu terlaksananya acara tersebut. Pada hari ini sebagai sambutan kami sebagai Dewan Pendidikan atau tokoh pendidikan, kami hanya ingin memberikan sedikit wawasan apa yang kami ketahui berkaitan dengan CGP atau calon guru penggerak. Besar harapan kami dari Ibu Darul Hidayah yang nanti akan menjadi guru penggerak, sehingga nanti bisa menularkan atau membiaskan ilmu tersebut kepada teman-teman semuanya yang semula akan berakhir pada guru yang akan memimpin unit-unit pendidikan maupun di kelas-kelas yang banyak nanti kelola dalam pembelajaran. Guru penggerak berperan penting dalam mencapai merdeka belajar, yaitu belajar Pancasila yang memiliki 7 kriteria, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan tunggal, bernalar kritis dan mandiri. Cakupan-cakupan yang ada di dalamnya kami harapkan disebutkan akan bisa diimplementasikan, bisa dilaksanakan benar-benar di dalam lembaga pendidikan yang Bapak Ibu nanti bisa dijalankan di masing-masing sekolah Bapak Ibu sekalian. Berikutnya guru penggerak berbeda dengan guru yang baik, yang mana guru penggerak mendorong tumbuh kembang murid menjadi pelatih bagi guru yang lain agar pembelajaran dapat berpusat pada murid, menjadi teladan dan bukan pada ekosistem pendidikan. Di sini harapan besar bagi kami sebagai Dewan Pendidikan, sehingga nanti pendidikan
di SD khusus Desa Pengasem dan SD Pengasem nanti dapat berkembang lebih baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya ulangi sekali lagi, dengan munculnya calon guru penggerak mulai dari Ibu Darul, kami harapkan nanti ke depan Bapak Ibu guru yang lain dapat menyusul atau mengikuti program tersebut, sehingga apa yang dilakukan oleh Ibu Darul nanti bisa merasakan, oh sebenarnya guru penggerak itu seperti itu. Sehingga nanti apa yang menjadi program pemerintah dapat berhasil dengan baik. Sebagai panjenengan semuanya sebagai guru juga dapat melaksanakan dan merasakan bagaimana jerih payahnya untuk berjuang melaksanakan program CGP tersebut, sehingga nanti kita nanti akhir dari selesainya program tersebut tujuannya untuk pendidikan, tapi ketika nanti memang ada sesuatu yang memang menjadi hak yang bisa diterima dan menguntungkan bagi Bapak Guru, yaitu suatu kehormatan dan suatu apa yang bisa diterima dengan lapang dada, dan berterima kasih dari program pemerintah tersebut, sehingga nanti bisa memajukan pendidikan di Indonesia, khusus di SD kita di Desa Ngasem. Kurang lebihnya yang kami sampaikan seperti itu. Banyak kekurangan apa yang kami sampaikan, semoga apa yang menjadi kekurangan ada semata dari kami, sehingga ketika ada kelebihan ada kekurangan dari Allah SWT. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya penyampaian pembebasan budaya positif yang akan dipandu oleh Ibu Darul Hidayah SPDFD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul pada acara pembebasan budaya positif. Namun sebelum itu, saya pribadi mengucapkan selamat datang di SDN 1 Ngasem untuk peserta pembebasan budaya positif pada peserta SDN 1 Ngasem dan SD 3 Ngasem. Saya selaku pribadi sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu guru semua, karena pada pagi hari ini bisa menyempatkan waktunya untuk melaksanakan pembebasan di SD kami. Kepada Ibu Kepala Sekolah juga saya mengucapkan terima kasih untuk waktu yang telah diberikan dengan kesibukannya, sehingga bisa mengikuti pembebasan pada pagi hari ini. Sebelum saya melaksanakan pembebasan ini, saya mau berbagi sedikit tentang, mungkin saya ini penyampai materi yang serba bisa ataupun ilmu yang saya dapat itu bukan, tapi saya di sini itu sebagai orang yang dapat ilmu terlebih dahulu dari panjenengan sedanten, memiliki kesempatan terlebih dahulu untuk mengetahui ilmu dari program guru penggerak ini. Saya di sini masih minim ilmunya. Di sini ada Pak Soleh dan notabene sudah
senior sekali. Nggih. Bu Ita, Pak Doni, mohon izin ya Pak, kalau di sini cuma menyampaikan sedikit ilmu yang dapat saya sampaikan dari program CGP ini. Selama 2 bulan terakhir ini, saya sudah melaksanakan CGP ini dengan rasa senang. Alhamdulillah ya Pak. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu semua ini tertarik mengikuti saya. Apapun rumor-rumor di belakang yang mengatakan CGP itu berat, itu tidak benar Pak. Yang benar mengikuti CGP ini sungguh sangat menyenangkan sekali. Apa? Karena dalam CGP ini kita bisa mendapatkan ilmu yang belum tentu kita pelajari di bangku kuliah ataupun di bangku pendidikan seperti kita mengajar, belum dapat kita dapatkan Pak. Makanya saya bersyukur sekali bisa ikut dalam program calon guru penggerak ini. Kemudian saya berharap dengan dibukanya CGP Angkatan 8 bulan September ini, semua Bu Guru, Pak Guru di sini mengikuti semua. Siap ya Pak? Siap. Wah, kok nggak kompak itu loh. Kayaknya itu ada yang menekan dari dalam itu, nggak los. Nah, itu mungkin dari saya nanti ada kekurangan atau kelebihan nanti bisa ditambahi dari Bapak Ibu yang ada pengalaman yang lebih dari saya malah bersyukur sekali. Ya. Nah ini saya mulai ya Pak. Di sini mohon izin share materi. Sampun ketinggalan ya Bapak Ibu? Ya. Di sini saya akan mengimbaskan modul 1.4. Sebenarnya modul di sini banyak. Dalam CGP ini nanti terdapat 3 modul. Yang kemarin 2 bulan terakhir kami sudah melaksanakan modul 1. Ini sudah selesai Bu. Ini sudah menginjak modul 2. Setiap modulnya itu nanti terdapat submodul, masing-masing submodul nanti ada beberapa macam pembelajaran. Di mana pembelajaran dalam CGP ini itu melaksanakan merdeka, ya seperti kurikulum yang sudah berlangsung saat ini. Merdeka di sini saya ingin memberi arahan merdeka. Di sini adalah memulai diri. Mulai diri ya. Jadi materi yang pertama yaitu dimulai dari mulai diri. Yang kedua elaborasi. Di mana elaborasi ini nanti setiap CGP itu berkolaborasi dengan materi-materi yang terdapat dalam modulnya. Kemudian R, ruang kolaborasi. Nah, CGP ini dititik beratkan dengan setiap satu modul itu ada submodul, ada 2 kali pertemuan dalam ruang kolaborasi. Jadi kita bertemu teman-teman semua itu dalam ruang maya semua. Ini saya beri gambaran sehingga jenengan nanti kalau bisa masuk dalam CGP nanti bisa mengikuti seperti itu. Yang kemudian D-nya itu demonstrasi kontekstual. Nah, kan istilahnya itu agak berbeda, kira Pak baru mendengar kira. Nah, demonstrasi
demonstrasi kontekstual itu biasanya kita melaksanakan merangkum apa yang menjadi modul kita yang kita pelajari dari awal sampai hari itu dibahas oleh CGP dan fasilitator, di mana kita ini sebagai CGP itu memiliki 2 orang yang menuntut kita, Pak, namanya fasilitator dan PP atau pengajar praktik. Nah ini untuk pengajar praktik, monggo Bapak Ibu guru yang usianya di atas 50 itu bisa mendaftar sebagai pengajar praktik. Bapak Soleh, monggo, Pak Pun, monggo, masih ada kesempatan dari iya. Nah itu bisa berkesempatan menjadi PP. Nah PP itu nanti menjembatani beberapa CGP. Kalau saya PP-nya itu Bapak Jaman dari Mayang, Bu. Itu kebetulan Pak Jaman ini adalah kakak dari Bapak pengawas Jatim 2 kita, Pak Haji Musman. Nah itu PP saya. Itu setiap sebelum lokakarya itu biasanya beliaunya mengadakan pendampingan individu ke SD sini. Kemarin sudah ya Ibu, untuk pendampingan yang pertama itu dilakukan pada bulan sekitar Maret kemarin, akhir Maret itu sudah melaksanakan, dan ini nanti mau pendampingan yang kedua insya Allah nanti Oktober. Soalnya jadwalnya keberanian terus, ada sesuatu dari BPGP sehingga kita sebagai CGP jadwalnya juga ikut mundur. Nah itu sekilas tentang itu. Nah di sini untuk modul yang saya jelaskan ini saya sudah masuk di modul 1.4, masih modul 1 tapi 1.4 itu tentang budaya positif, di mana submodulnya yaitu disiplin positif. Mungkin dari Bapak Ibu semua ada yang tahu atau apa sih disiplin positif itu? Mungkin sharing dari semua Bapak Ibu guru, kan sudah senior, jadi menurut saya pengertian disiplin positif itu apa, atau makna dari disiplin positif itu apa. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang mau sharing dengan saya pada siang hari ini. Mungkin dari Bapak Soleh selaku dari SDN 1 di sana semua Bapak. Malah saya semangat. Kemudian menaati tata tertib dan sebagainya. Disiplin di sekolah contohnya ya tepat waktu, menaati tata tertib, kemudian mengerjakan tugas, kemudian pakai seragam, mengikuti upacara, kemudian tugas piket. Nah, itu disiplin positif kan berarti bagus ya, seperti itu. Monggo ya. Terima kasih untuk Bapak Soleh. Mungkin ada tambahan dari yang lain, itu perwakilan dari SD 3. Oh ya, monggo Pak Pun. Terima kasih. Ini hanya sekedar wawasan sedikit yang kami pahami. Nah, kalau mungkin keliru nanti tolong untuk dibenarkan, karena kami belum bisa masuk atau sudah tidak bisa masuk ke CGP karena sudah lanjut usia. Di sini yang kami tangkap disiplin positif itu adalah kedisiplinan siswa yang diberikan pengarahan tapi tanpa paksaan atau tanpa kekerasan, sehingga di situ nanti dengan pengarahan atau contoh yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru, siswa akan terbentuk kedisiplinan secara mandiri sehingga tidak perlu dipaksa-paksa dan tidak perlu diberikan hukuman untuk melakukan kedisiplinan tersebut. Begitu kurang lebihnya. Terima kasih.
Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Kun dan Pak Soleh. Ternyata Bapak Ibu guru di sini memang luar biasa pengetahuannya dibanding saya ya. Ternyata sebelum saya masuk ke inti materi ternyata sudah bisa menebak hal seperti itu. Nah, di sini selanjutnya maaf ya. Motivasi, hukuman dan restitusi. Yang selanjutnya ada penghargaan, keyakinan kelas, dan kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, serta restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru sudah ada yang pernah mendengar apa yang akan saya sampaikan pada siang hari ini? Belum. Memang sama materi atau konteksnya itu memang baru semua. Nah, di sini dari Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi dari dulu Ki Hajar Dewantara itu sudah mengenalkan kita pendidikan yang merdeka, di mana pendidikan merdeka yang digembar-gemborkan pada saat ini itu telah ada di benak Ki Hajar Dewantara pada saat itu, bahwa kita dengan anak itu sebisa mungkin menghamba pada anak. Ini kalau sudah Bapak Ibu guru membuka platform Merdeka atau PMM, ya Bapak Ibu guru mungkin sudah mengerti itu apa yang dimaksud dari Bapak Ki Hajar Dewantara ini. Sama seperti ini, bahwa kita mengerjakan pembelajaran merdeka pada anak, tidak membebani anak, tidak menjadi guru yang ditakuti oleh anak. Itu adalah tugas kita sebagai guru. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan ya Pak, menanggapi tadi, kami akan mengadakan ice breaking atau permainan sebentar. Ya. Saya mohon perwakilannya, karena ini dari SD 1 dan SD 3, saya mohon perwakilannya. Ya. Mohon berkenan Bapak Sinten sama Bapak Sinten atau Ibu Sinten dan Ibu Sinten. Saya minta 1 orang saja. Jadi 2 orang masing-masing 1 pasang Pak, 1 pasang, 1 SD 1 orang maksud saya. Monggo. Relawan. Ya apa-apa, larang-larang tidak apa-apa. Monggo. Ayo kok. Jadi pesan coba. Ya, oke. Ini sama. Sudah ada deh Pak. Di sini peraturannya nanti
Bapak Ibu, yang satu nanti sama-sama memberikan penguatan. Nah, artinya paradigma di sini apa? Nah, kita coba dengan SBK dulu. Di sini saya ada sesuatu, nanti saya berikan kepada salah satu bapak yang ada di depan ini. Mungkin Bapak Agus boleh, mungkin Bapak Saleh boleh. Nanti masing-masing nanti shoot nih Pak dulu. Tapi nanti seperti ini dulu. Nah, pertanyaan bagaimana? Jika salah satu nanti yang saya kasih itu nanti berusaha mempertanyakan apa yang menjadi miliknya. Yang saya kasihkan ini adalah barang yang sangat berharga sekali, Bu. Nah, nanti yang dapat sebisa mungkin mempertanyakan atau bisa juga memberikan, silakan, karena ini berasal dari dirinya sendiri. Nah, yang satu nanti berusaha merebut, berusaha merebut apakah diberikan oleh orang yang memiliki barang berharga tersebut ataukah tidak diberikan. Itu adalah pilihan atau tidak masing-masing. Nah, sekarang yang saya kasih adalah Bapak Agus. Ini kan saya kasih. Nah, sekarang Pak Soleh tugasnya merebut atau membujuk Pak Agus agar memberikan itu. Monggo Pak. Nah, terus saya menghadap kemana? ini. Saya bukan sesuatu. Oh, jadi nanti bicaranya bisa. Gimana jenengan? Iya. Bisa Merayu. Merayu Pak Agus memberikan atau tidak itu bagaimana caranya? Monggo Pak. Carane rek dirayu Pak ngene ya dipaksa ora kon. Kalau tidak bisa dipaksa atau dipaksa saya buat tapi Pak Agus, oh tidak itu punya saya gitu kan bisa baca. ini kira bahasa ini Pak. Iya bisa juga. Ya. Ayo Pak, coba Pak. Yo yang ini tadi ya. Demikian Pak. Ayo Pak bicaranya biar dikasihkan oleh Pak Agus. Ayo Pak. Carane iku carane ku semak. Mas Agus yang ganteng. Mas Agus kan baik hati. Bagaimana kalau yang Mas Agus bawa itu saya minta sedikit saja atau dibagi sedikit saja karena saya butuh untuk digunakan memenuhi kebutuhan saya. Kalau tidak mendapat apa yang ada di Mas Agus, mungkin saya tidak bisa hidup. Maka dari itu, mohon sekiranya Mas Agus untuk membagikan kepada saya secara ikhlas. Terima kasih. Ini barang sangat berharga Bapak. Tidak mungkin saya berikan secara cuma-cuma Pak. Harus ada penggantinya. Harus ada penggantinya atau imbalannya. Bagaimana Pak? Sobek iki. Boleh Pak Agus minta apapun yang Bapak Agus minta, asalkan tidak turunnya bulan akan saya berikan. Selagi masih saya bisa, akan saya usahakan. Mohon ya Pak Agus untuk diberikan sedikit saja untuk saya. Iya Pak, kalau begitu tak kasih Pak. Monggo. Terima kasih. Coba isinya apa Pak? Itu sangat berharga loh Pak. Ternyata isinya adalah ibunya anak-anak. Istri. Terima kasih Pak Agus, saya kembalikan lagi, saya sudah punya. Terima kasih tepuk tangan untuk Pak Agus dan Pak Soleh.
kita tadi ada maknanya. Nah, Pak Agus berusaha dirayu oleh Pak Soleh dengan sekuat hati, dengan beribu alasan. Pak Soleh berusaha untuk mengambil hati Pak Agus untuk memberikan sesuatu yang sangat berharga, dan ternyata Pak Agus tergiur dengan apa yang diberikan oleh Pak Soleh. Nah, apa sih maknanya? Nah, ternyata di sini kita akan mengenal makna kontrol. Oke. Makna kontrol itu apa? Dari sini ada 4 makna ya. Jadi apa yang dimiliki dikontrol oleh Pak Soleh. Oh, kamu tak kontrol ya. Jadi harus ikut saya. Pak Agus mengikuti apa yang kemauan dari Pak Soleh. Itu ilustrasi kontrol murid. Yang kedua, ada yang namanya ilusi, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan artinya kita memiliki ilusi kepada anak didik kita untuk menguatkan, selalu dibuatkan dengan alasan-alasan tertentu sehingga anak kita selalu mengikuti mau kita. Itu ilusi ya. Jadi Pak, aku selalu mengikuti ilusi yang ada dalam Pak Soleh. Yang ketiga, ada yang namanya ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini guru juga memiliki ilusi membuat anak itu merasa bersalah. Kita sebenarnya kerap melakukan hal ini. Anak itu cerminan dari kita. Setiap hari kita berpapasan dengan anak-anak didik kita. Kalau kita membuat merasa bersalah pada mereka, image kita di anak kita akan terlihat negatif. Nah, makanya di sini ilusi yang ketiga yaitu membuat bersalah. Dan itu memberikan efek panjang. Anak menjadi kerdil tentang kepercayaan diri. Dia merasa kecil hati, rendah hati, mau mengungkapkan pendapat takut. Itu karena kerap dibuat merasa bersalah oleh Pak Guru, Bu Guru. Nah, ini kita harus menghindari tentang ilusi ini. Selanjutnya ada yang namanya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita selalu selama ini memaksa anak-anak untuk memiliki prestasi yang bagus, ya. Selalu ingin anak ini berhasil dengan nilai yang bagus, di mana anak di sini tidak diberi kebebasan. Selalu kita paksa, selalu kita memberikan apa yang kita mau. Itu namanya ilusi orang dewasa bisa memiliki hak dan memaksa. Jadi kita sebagai guru sebaiknya menghindari semua ilusi-ilusi atau paradigma ilusi ini, sehingga pembelajaran kita tidak menjadi beban bagi anak kita. Next ya Bapak Guru. Nah, di sini kita akan tahu antara stimulus dan teori kontrol. Kita sebagai guru harus bisa menjadi kontrol murid kita. Kalau dari stimulus respon itu bisa mungkin kita hindari. Realitanya di kebutuhan kita sama, tapi dengan teori kontrol realita kita, kebutuhan kita berbeda. Seperti tadi Pak Agus dan Pak Soleh pasti berbeda, tidak mungkin sama. Sama kita menerapkan pada siswa kita, tidak mungkin siswa kita samakan semua, ya kan Bapak Ibu Guru? Nah, jadi kita harus melaksanakan pembelajaran yang diferensial atau berbeda dengan keadaan murid kita. Kedua, semua orang, kalau kita lihat dari stimulus, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi kalau kita lihat dari teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tidak mungkin, ya beda. Pasti semua orang itu pikirannya berbeda.
Kemudian dari stimulus juga kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Mungkin tidak itu. Kalian harus sama dengan pemikiran guru. Apakah bisa? Ternyata tidak bisa. Sesuai dengan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita. Jadi kita sebagai guru juga tidak boleh memaksakan anak kita untuk kehendak kita. Iya, biasanya kan kamu harus berprestasi, memiliki nilai yang bagus, tinggi. Itu secara teori tidak boleh. Teori kontrol menyatakan kita memiliki pandangan yang berbeda. Kemudian selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi secara teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Mungkin Bapak Ibu guru memiliki anak didik yang membuang kalengkol, ya. Nah, itu secara stimulus Bapak Ibu guru pasti ingin. Mulai dari itu nakal, berarti orang pinter ini, pasti menjurus yang negatif harus sama dengan pemikiran. Tetapi anak itu kenapa melaksanakan kenakalan itu? Kalau kita sebagai guru yang baik, maka kita akan menelusurinya. Oh, anak ini ternyata melaksanakan kenakalannya tadi karena kurang kasih sayang. Itu secara dari kontrol kita harus semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tadi seperti Pak Soleh mengontrol Pak Agus. Tetapi secara teori hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seharusnya seperti itu, Pak. Bukan orang lain yang mengontrol kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tetapi secara teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi Pak Soleh secara stimulus respon, pemaksaan adil pada saat rujukan gagal. Tapi secara teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pak Agus tadi dipaksa, tetapi secara teori kontrol, Pak Soleh melaksanakan kolaborasi, memberikan alasan, memberikan stimulus, motivasi, sehingga bisa mengambil hati, harus bisa memposisikan pada teori kontrol. Next, kok tidak kelihatan ya Pak? Jadi ini sudah, iya, kita sudah disiplin. Apa makna disiplin tadi? Nah ini tadi dari Pak Soleh menyebutkan disiplin itu memakai seragam, disiplin itu tepat waktu, disiplin itu sesuai peraturan yang berlaku, sesuai dengan apa yang menjadi peraturan di sekolah kita. Iya Pak Soleh ya tadi ya. Sedangkan Pak Pur tadi mengatakan secara garis besar ya Pak Pur, tadi mengatakan bahwa disiplin itu menggiring anak untuk menjadikan dirinya memiliki motivasi dari dalam dirinya. Begitu ya, saya simpulkan seperti itu. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan ternyata disiplin yang dimaksud sekarang yaitu disiplin diri pada siswa-siswi kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Ya, jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pur tadi mengarah kepada disiplin diri ini. Ya, berarti sama terus ya Pak Pur. Terima kasih. Tepuk tangan Pak Pur. Luar biasa. Nah ini menumbuhkan disiplin ini itu juga tidak seperti membalik telapak tangan Bapak Ibu guru. Kita harus memiliki waktu yang kontinu, berkesinambungan. Tidak harus kamu harus seperti ini, itu tidak bisa. Nah, selanjutnya next, Diana Blazen dalam bukunya Restoring School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama,
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, Diana Guzin ini sudah mempelajari tentang ilmu psikologi anak-anak. Di sini dia mengatakan ada 3 motivasi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Anak-anak itu tidak suka, tidak mau mengakui ya Pak, itu masih memberikan suatu hukuman walaupun kecil, itu masih membekas di anak-anak. Nah ini tidak boleh teori ini. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasinya apa? Memberi penghargaan itu tidak boleh. Menurut Diana Guzin ini tidak boleh. Penghargaan atau imbalan itu tidak boleh. Tetapi apa? Menurut dia apresiasi. Nah, di akhir pembelajaran misalnya kita lakukan, biasanya kalau saya dulu, siapa yang bisa mengerjakan nanti Bu Guru kasih hadiah. Biasanya seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Tapi menurut Diana Guzin ini tidak boleh, karena itu faktor dari ekstrinsik. Artinya apa? Jika anak tidak mendapatkan hadiah atau imbalan tadi, anak akan merasa kecewa, merasa aku tidak dapat, nilaiku jelek, aku tidak dapat, kecewa. Tetapi kita kadang juga melaksanakan seperti itu. Nah itu sebisa mungkin kita hindari. Nah ketiga, motivasi apa? Nah ini yang perlu kita tingkatkan, yaitu motivasi dari dalam diri kita sendiri atau intrinsik. Nah ini diri anak, dalam diri anak ini digali supaya dia bisa menciptakan bagaimana sih saya ini bisa mendapatkan nilai tanpa harus mendapatkan imbalan atau apapun yang menjadi faktor luar dari faktor diri sendiri. Next kita akan belajar tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apakah ada yang berkehendak untuk mengungkapkan pendapatnya tentang hukuman atau restitusi? Mungkin dari Bu Dewi. Terima kasih. Untuk hukuman ini semacam apa ya, supaya anak itu jerah. Biasanya berhubungan dengan fisik, misalnya dihukum berdiri di depan kelas atau lari keliling lapangan. Kalau konsekuensi ini adalah akibat yang apa yang telah dilakukan. Nah, misalnya melanggar sesuatu, ini ada konsekuensinya. Misalnya tidak mengumpulkan tugas. Nah, konsekuensinya apa? Jadi tidak mendapat nilai seperti teman-teman yang lain. Misalnya terlambat, konsekuensinya apa? Dia ketinggalan materi atau apa. Untuk restitusi ini apa saya tidak tahu, apa semacam apa itu, ini kurang paham betul. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi untuk tanggapannya. Iya, mungkin kita yang paling belum terkenal dengan kita sehari-hari yaitu restitusi, ya Bapak Ibu Guru. Nah, next kita akan mempelajarinya. Nah, sini ada banyak sekali perbedaan antara hukuman, konsekuensinya akan sakit berjangka panjang, ya Bu. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Apa tadi Bu Dewi mengatakan? Apa tadi?
Iya, konsekuensi itu tidak mengerjakan tugas atau tidak dapat nilai. Nah, ini sama. Jadi anak sendiri atau tingkatan yang paling bagus yaitu memiliki nilai intrinsik tadi, bukan internal, bukan eksternal. Maaf Bapak Ibu. Nah, itu tadi restitusi. Jadi restitusi ini nanti ada tanggapannya, tidak semena-mena langsung seperti hukuman. Kalau hukuman kan langsung ya, seketika itu langsung dihukum. Tapi kalau restitusi ini ada prosesnya. Terus hukuman ini tidak nyaman untuk murid, jangka panjang. Sedang konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Nah, mungkin ya wes aku rak ngerjakno, aku rak untuk nilai, tapi esok aku ngerjakno pasti untuk nilai. Jadi untuk tombone gitu ya Pak. Jadi hukuman pasti sampai dewasa. Misalnya saya pernah ditututi itu sampai dewasa itu pasti membekas. Niko sebenarnya ngukui wong lek anak iso ngerjakno. Itu sampai dewasa itu pasti masih membekas. Tapi kalau konsekuensi tadi itu anaknya tahu, jadi tidak berjangka panjang karena dia mendapatkan tombone mau. Nah, tapi kalau restitusi itu menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Menguatkan artinya apa? Anak bisa sadar sendiri. Nah, misalnya saya nanti kalau tidak mengerjakan pasti tidak dapat nilai. Aku harus mengerjakan tanpa harus dipaksa oleh Pak Guru, tanpa harus dipaksa oleh Bu Guru. Dia memiliki nilai internal untuk melaksanakan sendiri. Kemudian selanjutnya korban mendapatkan keadilan, sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusi korban mendapatkan ganti. Hukuman lagi murid akan tersakiti, sedangkan konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi murid akan mendapatkan penguatan. Jadi yang paling bagus sekali yaitu restitusi. Kemudian ada lagi perilaku dari hukuman itu nanti pasif, agresif, dan meningkat. Artinya apa? Ketika kita memberikan hukum kepada anak, misalnya jam 7 terlambat ya, terus langsung ayo besar. Nah, itu seperti kita waktu SMA. Ya, itu tidak jina, malah anak ini malah tambah agresif. Pak Niko, aku besok ya manjat dinding wae ya. Nah, itu kalau anak SMA, ya dikasih tahu itu tidak malah jerah, tapi biasanya tambah agresif, mana ini gurune kalau hukuman itu. Tetapi kalau konsekuensi itu penguatan hanya bertahan dalam waktu pendek. Tadi kalau saya tidak mengerjakan, saya tidak dapat nilai. Nah, terus esok mengerjakan, dia dapat nilai. Esok meneh, orang mengerjakan meneh. Tidak untuk nilai malah, tak untuk nilai Pak Asep, tak apa-apa. Nah, kita yang hukum itu jangka pendek. Tapi kalau restitusi ini terpecahkan, masalahnya terpecahkan. Dia sudah sadar, dia tahu, sadar diri karena dari dalam dirinya sendiri. Anak itu akan merasa butuh sehingga tidak harus dipaksa. Mohon izin istirahat ya Pak, soalnya sedang ada. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk apa Pak? Ya hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Iya, konsekuensi. Pintar Pak. Jadi peribahasa saya berhasil gitu. Menggantikan kertas tugas. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa
hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu guru sudah paham ya? Nah, next kita akan belajar tentang apa itu keyakinan kelas. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian baru mendengar istilah ini gitu, keyakinan kelas. Biasanya kan adanya peraturan kelas atau pergub kelas. Nah ini baru keyakinan kelas. Nah ini salah satu ilmu yang ada di CGP, itu adalah keyakinan kelas. Mungkin saya bisa dibantu dari buku kelas selanjutnya. Keyakinan kelas itu apa? Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya tahu keyakinan kelas itu semacam aturan-aturan yang kita buat, yang dibuat antara guru dengan peserta didik yang nantinya akan menjadi peraturan yang harus ditaati oleh peserta didik atau oleh warga kelas tersebut. Kemudian aturan-aturan itu nanti kita pajang di dalam kelas supaya anak-anak juga tahu apa saja yang sudah disepakati bersama antara guru dengan siswa dalam kelas tersebut. Demikian yang saya tahu. Terima kasih Bu Kepala. Ternyata memang benar apa yang disampaikan oleh beliau. Nah, keyakinan kelas itu adalah suatu mengacu dari dalam diri individu tersebut, kepercayaan apa yang sungguh-sungguh dipegang, nilai-nilai apa yang diyakini oleh warga kelas tersebut. Ya, jadi akan keyakinan kelas ini karena belum tahu atau belum mengerti. Kira Bu. Nah setelah saya melaksanakan CGP ini, saya jadi tahu ternyata keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda. Kalau peraturan kelas itu adalah tatanan yang ditata oleh instansi tertentu atau murid-murid. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah kepercayaan, jadi dalam diri, tidak tergantung dari luar. Begitu. Saya pernah saja. Nah, next, keyakinan kelas tadi sudah dikatakan harus membuat nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal ini? Nilai-nilai kebajikan universal itu antara lain cinta, kasih sayang, gotong royong, terus kejujuran, kebersamaan, kepedulian. Itu adalah beberapa nilai universal. Nah, di sini saya membuat, kebetulan saya di kelas 1, saya membuat keyakinan kelas di kelas 1 tahun ini karena memang dari tahun ini melaksanakan kurikulum merdeka. Di kelas 1 dan kelas 4 insya Allah nanti dipajang di kelas. Di sini saya menyatakan salah satunya yaitu menghormati semua anggota kelas. Jadi kalimatnya itu universal, bukan kalimat negatif. Biasanya kan dilarang, nah tidak boleh, nah itu kan kalimat negatif. Tapi kalau keyakinan kelas itu menggunakan nilai-nilai kebajikan tadi, yang menggunakan nilai positif, bukan negatif. Next ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Di mana kebutuhan dasar manusia ini adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh kita sebagai manusia. Apa saja sih kebutuhan dasar oleh manusia itu? Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. 2. Kesenangan. 3. Kebebasan. Yang keempat kasih sayang dan rasa diterima dan penguasaan. Ini semua juga harus dimiliki oleh murid kita. Kita di sini sebagai pendidik harus memberikan 5 kebutuhan dasar tersebut. Next, ada 5 posisi kontrol bagi guru. Nah, ini mungkin Bapak Ibu guru yang baru mengenal 5 posisi kontrol. Apa saja sih itu?
Yang pertama yaitu penghukum. Ini menurut Diana Goseni ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, dan yang keempat pemantau, terakhir yaitu manajer. Dari kelima ini, apakah Bapak Ibu guru di posisi mana? Tahu di mana Bapak Ibu guru? Di mana mungkin Bapak Ibu guru pernah menjadi posisi yang mana? Coba. Satu. Iya, kalau saya juga penghukum senang kalah. Nomor 3. Oh, sering ya. Sebagai teman ya Pak. Iya. Kalau pemantau Pak. Pemantau. Iya. Iya, manajer kepala sekolah. Ya, mungkin seperti itu pemahaman kita. Tapi ternyata apa Bapak Ibu guru? Saya jelaskan ya. Kalau penghukum ini posisi yang paling terendah. Ibaratnya kita tidak boleh sebagai penghukum, ya kan? Dari kata-katanya saja itu sudah menyakitkan ya Pak ya. Penghukum itu di benak anak-anak pasti negatif, tidak baik dan berjangka panjang. Ini sebisa mungkin kita hindari Bapak Ibu guru. Jangan ya Pak, itu penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, artinya apa? Bapak Ibu guru ini kalau posisi kontrol maksudnya apa sih? Kita kayak gitu Pak. Tadi kan melerai. Nah, melerai kita sebagai guru ini posisi kontrol gitu loh. Tadi kan seperti Pak Agus dan Pak Soleh, nah, tadi punya posisi kontrol sendiri-sendiri. Nah itu kita sebagai guru ini sebagai posisi kontrol, pembuat rasa bersalah. Nah, kalau kita menyelesaikan masalah itu jangan di posisi merasa bersalah ini. Artinya apa? Salah satu dari anaknya ini diberi penguatan, tapi anaknya merasa bersalah gitu loh Pak. Ya, maksudnya itu membuat anak ini image-nya itu aku tuh kok disalahkan Pak Guru, aku tuh mau tahu tak ini karepku, tapi kok aku kok disalahkan Pak Guru. Nah itu membuat rasa bersalah. Kalau teman, kita itu menasihati anak-anak kita itu dengan bahasa seperti kita berteman dengan mereka, tetapi kita masih memiliki jarak. Ya, kita harus memiliki jarak antara guru dan murid sehingga murid ini tidak melunjak, artinya tidak kebablasan ya. Kalau pemantau ini juga hampir seperti teman, cuma ini agak tinggi sedikit posisinya, agak bagus sedikit dari teman. Nah, posisi yang paling bagus dan harus diterapkan oleh kita semua yaitu posisi manajer. Di mana posisi manajer ini adalah posisi paling tinggi dan harus dimiliki oleh setiap pendidik. Jadi kata-kata yang dikeluarkan oleh posisi manajer ini tidak menyinggung anak tersebut, dapat melaksanakan pembelajaran juga tidak dengan kata-kata yang kasar. Itu seorang manajer. Next, nah ini ada beberapa contoh dari penghukum, terus pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Salah satunya, kalau penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir itu jadi seorang guru apakah baik atau tidak baik gitu Pak? Tidak baik kan ya. Jadi kita tidak dalam posisi kontrol ini negatif. Jadi identitas kita sebagai guru ini bisa dikatakan gagal. Jadi kita kalau di posisi penghukum itu identitas kita gagal. Terus di pembuat rasa bersalah gimana? Di sini tuh guru itu suka berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ini juga perilaku kita kontrolnya negatif. Ini juga identitas kita juga gagal. Sebagai seorang guru gagal. Kita kayak sedikit
perilaku kontrol positif, yaitu sebagai teman. Kita membuat alasan-alasan untuk murid-murid kita. Nah, ini identitas kita sukses, tetapi nomornya dari nomor 3, belum ke nomor yang utama. Kemudian yang kedua yaitu pemantau, yaitu menghitung dan mengukur. Semuanya hitung-hitung, ukur, nah tuh. Identitasnya juga kurang sukses. Nah, ini untuk kontrol diri yang manajer, ini dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan di mana pertanyaan itu sesuai dengan harapan anak-anak. Ini dikatakan identitas kita sebagai guru sukses luar biasa. Next, nah ada segitiga restitusi. Nah, dari tadi yang restitusi ini apa? Kira Pak Guru. Nah, di sini segitiga restitusi ini kaitannya dengan tadi. Kita bagaimana cara kita untuk memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungan sekolah. Sebenarnya Bapak Ibu guru ini sudah melaksanakan loh segitiga restitusi ini. Cuman kita belum mengetahui, oh itu jenis restitusi. Pernah nggak Bapak Ibu guru melerai anak-anak dari pertengkaran? Bukan teman ibu setiap hari kena sering sekali. Terus pernah nggak Bapak Ibu guru memberikan peleraian kepada anak tersebut? Nah, terus didudukkan di suatu kursi, ditanya, sesi nangis bertakrak, sesi ngomong terus, merah dulu. Nah itu kan kita sering melaksanakan, tetapi kita tidak tahu bahwa itu yang namanya segitiga restitusi. Terutama ini banyak sekali dilaksanakan di kelas rendah ya. Pejalur sidik nangis, pesodok sidik nangis. Nah itu kita sering melaksanakan, cuma kita belum tahu langkah-langkahnya. Nah di sini saya akan mencoba memberikan pemahaman tentang itu. Caranya yang pertama segitiga restitusi itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini Bu Guru atau Pak Guru akan memberikan beberapa pernyataan. Misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu dengan nada yang tidak membentak. Kira Bu. Nah, anak didikan lalu dikasih pengarahan itu. Kemudian yang kedua yaitu menstabilkan identitasnya. Nah, menstabilkan identitas itu seperti kata-katanya. Setiap orang seperti Bu Guru itu pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Tetapi dalam melaksanakan itu pasti punya alasan tertentu. Itu dalam menstabilkan identitas. Sedangkan ketiganya itu menanyakan keyakinan. Ini berkaitan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Misalnya tadi kan menghormati setiap anggota kelas. Otomatis setiap anggota kelas tidak boleh merasa nakal dengan yang lain. Dan ternyata anak itu melaksanakan kenakalan atau kejahilan. Nah itu didudukkan dengan tahap yang ketiga ini kita tanya, nah apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita kemarin? Masih Bu, jajan tadi saya ingatkan. Oh itu tidak apa tadi menghormati semua anggota kelas. Dia jadi tahu, yakin dari dirinya sendiri itu. Nah ini segitiga restitusi. Berarti kita sudah melaksanakan tetapi belum tahu langkah-langkahnya atau istilahnya ya. Ini sudah tahu, jadi tinggal meluruskan. Misalnya nanti kalau ada anak yang seperti itu nanti tidak langsung dihukum. Nah, jadi kita mengiring diri kita untuk semaksimal mungkin menjadi posisi control manager dan juga menggunakan sistem segitiga restitusi. Nah di sini tadi sudah saya jelaskan. Nah mungkin
beberapa materi pada siang hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mungkin ada tanggapan atau apa yang mungkin bisa kita bahas bersama. Masalah memberikan tanggapan yang lain. Pak Sendiri mungkin dapat disimpulkan pada masalah pada siang hari ini jenengan dapat apa itu kan biasanya tahu ya Pak. Coba Pak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya kembali mengenai apa itu hukuman tadi, kemudian restitusi, terus suspensi. Apakah Ibu bisa menerangkan apa kelebihan dan kekurangan masing-masing hal tersebut, dan apakah kelebihannya itu bisa kita ambil sisi positifnya? Misalnya kalau hukuman itu tentu saja kayaknya masih ada kelebihannya. Mungkin di samping memang ada sisi negatif, tapi dari sisi positif juga ada. Misalnya untuk sisi negatif, anak akan tersakiti, mengingat terus. Tapi dari sisi positif, mungkin anak akan segera atau kapok melaksanakan hal itu karena sangat menyakitkan bagi dirinya. Hal tersebut itu sisi positifnya itu, jadi bisa selalu teringat hal-hal yang tersebut dan tidak akan mengulangi lagi. Nah, sisi positif itu boleh kita ambil atau tidak, ataukah kita memang kita ambil yang restitusi saja dengan meninggalkan cara hukuman, walaupun di situ ada sisi positif. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Soleh. Memang ya Pak, kita berbicara tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi ini memang bertolak belakang dengan kita. Maksudnya pikiran kita tadi ada sisi positif, ada sisi negatif. Tetapi di sini itu sebisa mungkin Pak. Jadi melaksanakan restitusi itu tidak, tadi dari awal saya berkata tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi memang dari hukuman tadi kita memang bisa mengambil sisi positifnya. Kalau dihukum nanti akan praktik, tetapi sebisa mungkin dari dalam diri kita membiasakan hukuman itu mulai berangsur dihilangkan, atau mungkin bagaimana caranya agar hukuman itu tidak ada gitu Pak. Jadi sekarang ini program kita untuk anak-anak didik kita itu seakan-akan itu jangan sampai ada kata hukuman gitu Pak. Memang kita diharapkan sebagai pendidik yang ramah terhadap anak, bukan pendidik yang ditakuti anak gitu Pak. Mungkin itu. Dan untuk restitusi memang kita tidak langsung bisa melaksanakannya karena apa? Tadi Pak, dari berangsur-angsur ya. Jadi kita mulai menata diri kita. Mungkin saya sendiri itu kan memang kalau penghukum itu paling efektif Pak, langsung. Tetapi kan kita bisa setelah mendapatkan ilmu ini mungkin melakukan sedikit demi sedikit, walaupun nanti kedepannya itu mungkin menjadi lebih baik. Semoga mungkin itu dari saya. Ada yang bisa menanggapi, monggo menambahi Pak Doni, monggo.
Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Selama ini memang kita menanamkan disiplin kepada anak itu selalu dikaitkan dengan hukuman atau sanksi. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Bu Darul, ternyata mendidik anak yang seperti itu tidak sesuai dengan konsep pendidikan yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara. Maka setelah mendapatkan penjelasan dari Bu Darul, semoga dapat menginspirasi kita sebagai pendidik, Bapak dan Ibu guru, agar dapat menanamkan cara mendisiplinkan anak yang tanpa memberikan hukuman, sehingga ini tidak menimbulkan kesan sakit hati, apalagi sampai mendalam dan dibawa sampai tua. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Darul tadi bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan meskipun secara bertahap. Demikian Bu Darul. Terima kasih atas tanggapannya dari Ibu Kepala dan Bapak Soleh. Mungkin hari ini saya cukupkan sekian. Nanti lain waktu next kita bisa melaksanakan pembahasan dengan modul yang lain, Bu. Nanti kalau ada pembahasan lagi, kami mohon waktunya mau bersedia berbagi dengan kami. Siap, Bapak. Siap, Bu. Ya. Dari saya cuma menyampaikan kepada semua Bapak Ibu guru, melalui pengibasan ini semoga semua hati Bapak Ibu guru terketuk pintu hatinya untuk mengikuti CGP Angkatan 8. Siap ya Pak? Siap. Alhamdulillah masih siap mengikuti Angkatan 8. Mungkin dari saya, apabila dalam melaksanakan pengibasan hari ini ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Simon mau asal ada CGP 8, tapi kok kemarin Pak Joni dan Pak Agus dan Pak Wiwi CGP adanya PP, adanya CGP. Oh, gimana sih, Nak? Jadi monggo berarti Pak Soleh, Pak Kumi. Acara selanjutnya penutup. Marilah acara pengibasan dari calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Jepara tentang budaya positif di lingkungan SD Negeri 1 Mangsang ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Semoga acara dari awal sampai akhir membawa manfaat bagi kita semua. Mari kita hantarkan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya selaku pembagi acara mohon maaf apabila ada